Faslun finniyati fi hali ta'alumi. Sekarang adalah fasal mengenai niat waktu belajar. Niat dalam kondisi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa labuda lahu minan niyati fi zamani ta'alumil ilmi. Jadi setelah kita memahami mengenai yang kemarin itu mengenai hakikat ilmu, fikih dan juga keutamaan fikih itu, maka summa kemudian labuda lahu minan niyati fi zamani ta'alumil ilmi. Harus ya, kemudian kita itu harus berniat, kita itu harus atau mesti berniat pada masa kita belajar atau di saat kita belajar ya, kita harus punya niatan. Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwali. Fi jamil ahwali liqouli sallam innamal a'malu binniyati. Hadisun sahihun. Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil af'al. Jadi sebagian manuskrip atau cetakan itu fi jamil ahwal, ada juga yang menyebutnya fi jami'il af'al. Jadi kita harus memiliki niat dalam belajar. Soalnya niat itu adalah pondasi, adalah asal atau pokok segala keadaan atau kondisi atau dasar dari perbuatan. Liqaulihi alaihissalam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal bergantung niat. Jadi amal itu bergantung niatnya. Demikian juga anjuran atau keharusan kita untuk berniat itu apalagi ditegaskan dengan hadis setelah innamal a'malu binniyat ini ya. Jadi dengan hadis ini sangat serius sekali gitu, yang namanya niat itu. Artinya apa? Artinya untuk perkara seperti menuntut ilmu atau mencari ilmu atau belajar atau mutola'ah, termasuk juga ketika kita halqoh ya, ketika kita dirosah dan lain sebagainya, itu memang harus punya niatan untuk supaya dengan niatan itu amal kita ini nanti mendapat pahala. Karena itu dalam sebuah riwayat di sini disebutkan ruwiya an Rasulullah sallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru yuhsinun niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Kam, berapa banyak, min amalin, berupa amal, yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Berapa banyak amal perbuatan ini berbentuk amal dunia. Berapa banyak orang-orang itu melakukan amal yang mana sebetulnya secara zahir amalnya ini kelihatan amal dunia. Amal dunia ya. Amal dunia itu artinya aktivitas atau perbuatan yang memang berkaitan dengan kehidupan dunia sehari-hari misalnya.
Tapi di sini ada catatan, summa yasiru bihusni niyati min a'malil akhirah. Tapi karena niatnya baik, gitu ya. Karena niatnya baik, maka amal yang seolah kelihatan amal dunia tadi itu berubah menjadi kategorisasinya sebagai amal akhirat, gitu ya. Jadi melakukan amal dunia tapi pahalanya seperti kita melakukan amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa banyak juga orang yang melakukan perbuatan dengan bentuk seperti amal akhirat, seperti berbuat untuk kehidupan akhirat, summa yasiru min amali dunya. Tapi sejatinya amal itu ketika meskipun sereligius mungkin, tapi sebetulnya itu adalah amal dunia belaka. Min su'iniyah. Jadi summa yasiru min a'mali dunya bisu'iniyati. Amal yang seolah islami gitu ya, amal yang seolah islami, amal yang seolah religius, nanti gara-gara niatnya yang buruk itu jadi amal dunia. Amal dunia. Jadi amal yang dilakukan di dunia saja, tidak dapat pahala di akhirat. Nah, ini harus berhati-hati kita itu ya. Misalnya seorang dai berceramah, itu kan min amalil akhirah ya, kelihatannya itu. Tapi kalau dia bihusniniyah, insya Allah itu amal akhirah, dapat pahala di akhirat nanti. Tapi kalau misalnya bisu ini ya, niatnya buruk ketika ceramah, mungkin karena ingin jadi dai kondang, nah hati-hati, mengharapkan jabatan, ingin populer. Nah maka amalnya itu yasiru min amali dunya bisu ini ya. Karena niatnya buruk maka amal ini tertahan di dunia. Jadi hanya sekedar amal dunia saja. Tidak jadi pahala di akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita dijauhkan dari amal akhirat yang karena niatnya buruk maka jadi amal dunia. Nauzubillah. Wayan bagi an yanwiya al muta'allimu bi talabul ilmi ridaullahi ta'ala wa daral akhirati wa izalat al jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa hiya iddin wa hiya ad-din wa ibqa al islam fa inna baqa al islami bil ilmi. Jadi seorang penuntut ilmu, wayan bagi an yanwiya al muta'allim, seorang penuntut ilmu semestinya memiliki niat bi talabil ilmi, niat untuk mencari ilmu itu ridha Allah wa daral akhirah. Niatnya itu adalah ridha Allah Ta'ala dan juga demi akhirat, gitu ya, demi kebahagiaan atau demi pahala, gitu ya, demi mendapat pahala di akhirat sehingga kita bisa masuk surga. Jadi seorang muta'alim, seorang pelajar yang mencari ilmu harus memiliki niat karena ridha Allah dan juga pahala di akhirat. Jadi kalau misalnya tidak mencari keridhaan Allah, itu tidak boleh. Jadi harus mencari keridhaan Allah.
Selain mencari keridhaan Allah dan juga bagian pahala di akhirat, seorang pencari ilmu pun mesti berniat wa izalata jahli an nafsihi. Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena kebodohan dari seseorang itu kadang-kadang bisa bisa berbahaya bagi dirinya. Ya, sekarang kita paham ya, misalnya mengenai syariat Islam. Sebagian itu ada yang memang katakanlah menolak syariat itu karena ketidaktahuan saja. Dianggapnya negeri yang menerapkan syariat Islam itu dianggapnya nanti bakal jadi harus dipaksa masuk Islam semua kan gitu. Itu kan karena ketidaktahuan. Jadi akhirnya mereka menolak. Padahal yang dimaksud dengan melaksanakan syariat Islam itu adalah menjalankan aturan seadil-adilnya kan gitu. Menjalankan aturan seadil-adilnya, mempersatukan negeri, menghilangkan permusuhan, mengatur keragaman ya, sehingga dengan keragaman itu bisa harmonis masyarakat, mencukupi segala kebutuhan pangan, sandang, papan masyarakat. Itu syariat Islam seperti itu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan semuanya harus masuk Islam, enggak. Karena pada masa Rasul juga kan ada golongan Yahudi, ada kaum musyrik, ada kaum Nasrani, ada kaum muslimin juga kan, Ansor dan Muhajirin itu. Ya, jadi karena tidak tahuan mengenai syariah, kadang-kadang orang jadi berbahaya gitu, orang jadi merugikan diri sendiri. Nah, karena itu wayan bagi an yanwiyal muta'alim, karena itu seorang penuntut ilmu dia semestinya berniat bitolabil ilmi ya, untuk mencari ilmu itu ridha Allah wa darul akhirah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat alias pahala di surga. Nah, selain itu juga wa izalatal jahli an nafsihi, juga niat untuk menghilangkan kebodohan, niat untuk menghilangkan ketidaktahuan, supaya dirinya ini tidak senantiasa diliputi kecemasan, ketidaktahuan atas perkara-perkara yang dia akan lakukan di dalam kehidupannya ini kan gitu. Termasuk juga misalnya ketidaktahuan dalam masalah kehidupan juga kan nggak boleh. Misalnya sekarang zaman sudah maju, kita masih gitu ya, masih nggak bisa menggunakan komputer, masih nggak bisa menggunakan perangkat-perangkat dan sebagainya. Nah itu sebetulnya kalau dalam konteks wa izalatal jahli an nafsihi itu ya mau tidak mau ya harus siap belajar gitu. Makanya kan belajar itu sepanjang masa. Wa an sairil juhal, dan juga seorang penuntut ilmu selain berniat untuk mencari ridha Allah dan juga kebahagiaan akhirat, termasuk juga memerangi kebodohan sendiri, dan juga untuk menghilangkan gitu ya, untuk menghilangkan juga orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang bodoh, wabil khusus bodoh dalam agama. Jadi penuntut ilmu itu memang niatannya seperti itu, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, juga supaya orang di lingkungan kita, keluarga kita juga sama gitu, tidak bodoh dalam agama, wabil khusus gitu ya, dalam agama. Wahya ad-din, dan juga seorang menuntut ilmu itu punya niatan untuk membela gitu ya, membela atau menghidupkan agama. Wa ibqa al-Islam, dan juga untuk mempertahankan Islam. Jadi menghidupkan agama dan mempertahankan Islam. Karena kalau misalnya seorang penuntut ilmu tidak punya niatan menghidupkan agama dan mempertahankan Islam, nah maka nanti kalau ada yang mempertanyakan Islam, nah dia kalau tidak tahu apa-apa tentang Islam kan bahaya.
Tapi kalau dia tahu tentang Islam, nah dia bisa jadi wasilah hidayah, bisa menjelaskan mengenai Islam sebagainya gitu ya. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Nah, karena untuk mempertahankan Islam itu harus pakai ilmu gitu. Harus pakai ilmu. Wala yasihu zuhda wala yasihu az-zuhda wa taqwa ma'al jahli. Dan ditambahkan juga di sini juhud dan takwa juga. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Tidak bisa kecuali harus pakai ilmu gitu. Jadi juhud dan ketakwaan itu kalau misalnya kita tidak tahu apa itu juhud, apa itu takwa. Makanya di sini dikatakan wala yasihu ajuda wa taqwa ma'al jahli. Jadi juhud dan takwa itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh tanpa didasari ilmu atau tidak boleh didasari oleh kebodohan. Jadi juhud dengan ketakwaan tidak boleh didasari oleh kebodohan. Contohnya misalnya banyak ya kan, karena merasa ingin juhud nggak mau kerja misalnya, karena merasa juhud nggak mau istilahnya itu meraih peluang untuk mendapatkan maisha, mencukupkan dengan yang ada, padahal kebutuhan pokok masih kurang misalnya, dianggap juhud. Pakai baju misalnya bau kotor dianggap juhud. Nah itu kan az-zuhdu ma'al jahli, kayak begitu itu. Juhud tapi nggak tahu hakikat dari juhud itu sendiri. Padahal juhud itu nggak seperti itu. Kan di pasal pertama kan ya, kita sudah tahu ya, ada ulama kan ditanya, kenapa Anda enggak membuat kitab juhud? Ulama ini menjawab, aku sudah membuat kitab muamalah. Nah, gitu. Aku sudah membuat kitab jual beli gitu. Nah, artinya apa? Kata ulama ini secara tersirat bahwa yang namanya juhud itu menjauhi yang haram. Gitu simpelnya. Menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh, ya kan? Dan menjauhi segala macam yang sekiranya akan menjadikan istilahnya itu menjadikan diri kita itu buruk di mata masyarakat atau tertuduh gitu. Jadi yang namanya juhud itu ya menjauhi yang keharaman, kemakruhan itu sudah juhud. Ketika kita bermuamalah, syarat rukunnya jelas, tanpa tadlis, tanpa goben fahas, ya, goben fahis. Jadi kita tidak menipu dan juga tidak melakukan trik terlarang dalam menjual beli. Itu sudah juhud. Artinya kita sebagai pedagang itu kan gitu. Kalau kita lihat pasal pertama kemarin itu. Termasuk juga ketakwaan juga sama. Takwa pada Allah misalnya. Saking takwanya dia ibadah terus, tapi dia melupakan anak istrinya juga salah kan gitu. Bukan seperti itu kan takwa itu. Padahal takwa itu kan melaksanakan perintah menjauhi larangan gitu. Nah, karena itu di sini disebutkan walaisu ajuda wa taqwa ma'al jahli. Jadi juhud dan ketakwaan itu tidak layak disandingkan dengan kebodohan. Gitu. Tidak boleh melakukan aktivitas juhud dan jadi takwa dan juhud itu tidak absah kalau misalnya tanpa ilmu. Wa ansyada asy-syaikhu al-imamu al-ajjalu Burhanuddin Sohibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Nah, di sini ada Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustadz Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, kepada kawan-kawan beliau, kepada audien, beliau menyampaikan gubahan syair. Nah, gubahan syairnya adalah di sini disebutkan fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun kabirun alimun
mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Huma fitnatun fil alamin. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Ini syair dari Syekh Al-Imam Al-Ajjal Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah. Beliau menyampaikan, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar. Kerusakan besar adalah seorang alim yang perilakunya tidak mencerminkan ilmunya. Seorang alim yang perilakunya itu berbeda dengan yang dia ajarkan. Jadi ingat ini ya, jadi ingat kejadian dialog di sebuah televisi ya. Nah, itu fasadun kabirun alimun mutahattikun. Jadi bahaya besar kalau ada seorang alim tapi antara ucapan dengan perbuatan tuh ada kontradiksi, nggak sama gitu ya. Misalnya seorang alim ini menulis syariat Islam itu wajib, tapi ternyata dalam kehidupannya, dalam pernyataannya, dalam sikapnya malah menolak syariat Islam. Nauzubillah ya. Nah, itu bahaya. Fasadun kabirun. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Nah, yang lebih besar lagi bahayanya adalah orang bodoh yang melakukan ibadah. Jadi orang bodoh yang melakukan ibadah itu akbaru min fasadin kabirin gitu. Jadi orang bodoh yang melakukan ibadah itu lebih bahaya lagi, lebih dahsyat bahayanya, lebih parah. Dan ini tidak perlu kita jelaskan ya, orang bodoh yang ibadah tidak perlu kita jelaskan. Kenapa? Karena bayangkan saja, dia tidak tahu syarat rukun, coba bagaimana melaksanakan ibadah itu. Tidak tahu syarat rukun, tidak tahu tata caranya, bisa-bisa gitu ya, bisa-bisa 5 rakaat, rakaatnya nambah, waktu salatnya diskon, waduh bahaya. Nah, itulah jahilun mutanassikun, itu tidak boleh. Disebutkan juga dalam syair ini, huma fitnatun fil alamina azimatun. Jadi kedua orang ini, yaitu orang alim yang tidak sesuai antara ilmu dengan sikapnya, ucapannya, dan juga orang jahil yang bodoh, orang jahil yang bodoh dalam beribadah, keduanya ini merupakan fitnah. Keduanya ini merupakan bencana fitnah lil alamin azimah, atau fitnatun fil alamin ya. Di teks yang lain itu fil alamin, atau juga di sini disebutkan lil alamin azimah. Jadi musibah besar ya, musibah besar yang teramat dahsyat. Musibah besar bagi dunia gitu ya, dunia yang besar ini. Musibah besar bagi dunia. Orang yang pintar tapi kontradiksi antara ilmu dengan sikap dan ucapan, atau orang yang bodoh dalam beribadah, keduanya adalah musibah besar bagi dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang berpegangan dengan keduanya sebagai dasar agama. Jadi kedua orang ini itu berbahaya gitu. Kenapa? Karena kan yang namanya ibadah dengan dengan ilmu itu kan pegangan dalam
beragama. Gitu. Nah kalau dirusak oleh kedua orang ini, ya sudah, repot juga gitu. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi bahaya besar adalah orang alim yang kontradiksi antara ilmu dan amal. Dan yang lebih besar lagi bahayanya adalah orang bodoh yang beribadah. Nah, keduanya itu bisa jadi bencana besar bagi dunia. Gitu ya, bencana besar bagi dunia, termasuk juga bencana bagi orang yang memegang teguh, ya. Bagi orang yang melaksanakan agamanya. Jadi kalau ada orang yang berpegangan kepada dua hal tadi, kedua orang tadi ini juga repot gitu ya. Sangat berbahaya sekali. Wayanwi bihi dan juga dilanjutkan di sini. Ya, kalau di makhtutat yang lain, nah di sini sebelum kepada wayanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli wa sihatil badani. Nah, ini ada ini juga ya. Nah, di sini. Baik. Nah, selanjutnya wayanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli wa sihatil badani walayanwi bihi iqbalan nasi walas tijlaba hitomid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Ini cukup penting juga di sini. Nah, wayanwi bihi dan juga seorang penuntut ilmu seharusnya juga memiliki niatan dalam menuntut ilmunya ini untuk selalu bersyukur kepada Allah. Asyukru ala nikmatil akli. Dia bersyukur kepada Allah karena memiliki kenikmatan akal. Wasihatil badani juga bersyukur karena memiliki kesehatan badan. Dan penelitian kan mungkin dulu pernah ya mendengar penelitian itu menyatakan bahwa kalau ini penelitian ini masih istilahnya itu namanya penelitian, enggak 100% akurat juga sih ya. Tapi setidaknya ada yang melakukan penelitian. Yang pertama, orang yang paling panjang umur itu rata-rata adalah pengajar atau guru katanya gitu. Ketika ditanya kenapa pengajar atau guru? Karena otaknya aktif terus gitu. Nah, otaknya aktif itu jadi itu yang bikin sehat. Terus yang kedua katanya istilahnya itu dilakukan bedah gitu ya kepada orang-orang yang dua kondisi. Yang pertama pekerja yang tidak ada suaranya. Ya, kan ada penelitian kan gitu yang menyebutkan bahwa kalau orang itu jadi orang yang banyak berpikir itu sehat otaknya. Nah, itu mempengaruhi kepada kesehatan badan juga katanya gitu. Jadi akal dan sehatnya badan tuh harus disyukuri gitu ya. Harus disyukuri. Jadi seorang penuntut ilmu itu mensyukuri keberadaan sehatnya badan dan akalnya. Karena kan kita bisa menuntut ilmu itu kalau nggak sehat akal dan badan kita, kan nggak bisa ya. Kalau misalnya badan dan akal kita nggak sehat, itu nggak akan bisa cari ilmu. Coba nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, susah. Nggak akan bisa mendapatkan ilmu, maka harus disyukuri. Dan
yang lebih pentingnya lagi, walayanwi bihi iqbalan nasi alaih. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh punya niatan sedikit pun mencari ilmu itu untuk mendapatkan popularitas dari manusia. Gitu. Tidak boleh diniatkan untuk mencari pengaruh, ya, pengaruh, popularitas. Nah, itu nggak boleh. Walas di sini juga disebutkan walas tijlaba hitomid dunya. Dan juga bukan karena untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta dunia, gitu ya. Wal karomah inda sultan, apalagi di sini wal karomatu wal karomata inda sultani wa ghairihi. Dan juga ketika mencari ilmu itu bukan diniatkan untuk ingin mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kehormatan atau penghormatan dari penguasa atau dari selain penguasa. Jadi seorang pencari ilmu tidak boleh dia itu ingin dapat popularitas, ingin dengan ilmunya ini dia ingin mendapatkan harta dunia, apalagi dia itu dengan ilmunya niatannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan supaya dia itu mendapat posisi, jabatan, dihormati oleh penguasa. Bukan seperti itu, nggak boleh gitu. Karena kadang-kadang penguasa itu menghormati seorang intelektual, menghormati cendekiawan, menghormati ulama. Ada kalanya, ada maunya mereka itu. Apa maunya? Didukung kebijakannya. Baik itu sesuai syariah maupun tidak. Nah, ini tidak boleh. Dari awal, luar biasa kitab ini sudah mengajarkan kepada kita supaya kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat akal dan kesehatan badan sehingga kita bisa mencari ilmu, termasuk juga kita itu wajib niatannya lillahi ta'ala. Karena itu tidak boleh kita itu belajar itu niatan untuk mendapatkan kepopuleran, harta dunia, apalagi posisi di hadapan penguasa. Itu nggak boleh. Karena itu di sini disampaikan oleh Qala Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah taala. Syekh Muhammad Al-Hasan, Syekh Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah, beliau menyampaikan di dalam teks yang lain rahmatullah alaihima, ya. Nah, beliau menyampaikan di sini laukan nasu kulluhum abidi, laukan nasu kulluhum abidi la tak tuhum wa tabarra'tu an walaihim. Jadi beliau menyampaikan laukan nasu kulluhum abidi, seandainya semua manusia itu menjadi budakku, seandainya semua manusia itu menjadi budakku, la tak tuhum, niscaya aku memerdekakan seluruhnya, wa tabarra'tu, dan aku membebaskan an walaihim, dan aku akan membebaskan diriku dari dari tuan mereka. Ini perkataan yang awal yang merupakan sastra beliau, gitu ya. Nah, intinya nanti di sini, waman wajada ladatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indanas. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Siapa saja yang sudah merasakan kelezatan ilmu dan amal, maka dia akan semakin jarang gemar kepada harta dunia yang ada pada sisi manusia. Gitu ya.
law kana nas kulluhum abidi la taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Seandainya manusia itu semuanya adalah hamba sahayaku, sungguh aku akan membebaskan mereka dan aku akan berhenti jadi tuan mereka. Wadzalika li'anna, hal tersebut kenapa? Ya. Apa yang menyebabkan Muhammad Ibnul Hasan itu ingin meninggalkan sesuatu yang itu kan ibaratnya katakanlah properti ya, harta ya gitu ya. Hal itu karena apa? Karena man wajada ladatal ilmi wal amal bih, gitu ya. Karena siapa yang sudah merasakan nikmatnya, enaknya ilmu dan amal, qallama yarghabu fima indanas. Maka ya, siapa yang sudah merasakan kelezatan ilmu dan amal, maka bisa dibilang sudah tidak ada nafsu lagi terhadap apa yang ada di sisi manusia. Jadi sudah tidak ingin lagi apa yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena yang dimiliki hanya amal, gitu, ilmu dan amal saja. Itu sudah cukup. Nah, ini adalah pernyataan dari Muhammad Ibnul Hasan. Nah, beliau menyatakan seperti itu. Selanjutnya ansyadana asy-syekhul imamu al-ajalu al-ustadu Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran. Jadi di sini ada Syekh Al-Imam Al-Ajalu Al-Ustad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Saffar bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Nah, beliau membacakan syair Imam Abu Hanifah. Jadi di sini ada Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Qiwamuddin ya. Qiwamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Nah, beliau membacakan di sini membacakan sebuah syair yang mana syair ini adalah syair yang disampaikan oleh Abu Hanifah, gitu ya. Jadi disampaikan kepada Abu Hanifah. Bagaimana syair dari Imam Qiwamuddin ini, yang mana Imam Qiwamuddin ini pun menyampaikan kepada Abu Hanifah. Di sini disampaikan kepada kita mengenai syair tersebut. Man talabal ilma lil ma'adin, ya, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rosad fayal khusroni tolibihi linaili fadlin minal ibad. Man talabal ilma lil ma'ad, siapa yang mencari ilmu atau siapa yang belajar ilmu karena akhirat, ya, karena akhirat, faza bi fadli minar rosad, maka memperoleh keutamaan, maka akan memperoleh keutamaan berupa petunjuk, memperoleh kemuliaan, yaitu hidayah, gitu maksudnya. Fayal hasroni tolibihi, karena itu ruginya pencari ilmu, linali fadlin minal ibad,
Karena itu rugi sekali mencari ilmu atau orang yang belajar ilmu ketika dia ingin mendapatkan keutamaan dari manusia. Jadi fayal husran. Jadi sungguh merugi, gitu ya. Sungguh merugi orang yang mencari ilmu hanya untuk mencari keutamaan dari manusia. Nah ini apa namanya? Syair yang disampaikan oleh Imam Kiwamuddin. Yang mana syairnya ini adalah sempat diimlakan atau apa namanya? Memang didapatkan oleh beliau dari Abu Hanifah rahimahullah. Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari wa tanfidil haqqi wa izazidin la li nafsihi wa hawahu fayajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wa nahya anil munkari. Nah, selanjutnya di sini disebutkan pula pada kita semua, illa katanya, Allahumma illa, kecuali katanya, illa talabal jaha lil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Nah, kecuali jika dalam meraih jabatan al-jah, kecuali jika kita mencari jabatan, mencari kedudukan, gitu ya, lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi boleh gitu. Jadi seorang penuntut ilmu kan tidak boleh ya mencari popularitas dari manusia, jabatan, harta, kan nggak boleh kan gitu. Nah, kecuali kalau kita memang dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak masalah. Karena orang kaya yang jahat, orang kaya yang berkuasa, atau orang jahat yang berkuasa, itu kan lebih berbahaya kan. Gitu. Makanya jangan sampai orang jahat dan juga orang kaya itu yang tidak baik, nggak boleh. Jadi lebih baik dan lebih bagus orang yang kaya, orang yang punya jabatan itu ya seorang yang baik gitu. Seorang muslim yang taat pada syariah. Jadi di sini disebutkan illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kecuali kalau seorang penuntut ilmu itu menghendaki jabatan, kehormatan, status, nah itu nanti dipergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan untuk jabatan itu sendiri gitu ya. Bukan untuk status itu sendiri, tapi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sama lah kasusnya dengan harta juga gitu. Seorang itu ingin punya harta karena dengan hartanya ini misalkan dia ingin membantu yang lain, ingin menghilangkan kejahatan dari yang lain, ingin menebus orang-orang baik dan sebagainya, nah itu nggak masalah. Jadi ketika mencari ilmu ada keinginan seperti itu, tapi dengan catatan untuk amar ma'ruf nahi munkar ya boleh, nggak masalah. Termasuk juga watan fidil haq, ya, untuk memperjuangkan kebenaran atau untuk menjalankan kebenaran. Ini juga boleh gitu. Jadi di sini ada syaratnya. Jadi kita boleh mengharapkan katakanlah harta, mengharapkan jabatan, status sosial, itu boleh. Nah, tapi ada catatannya. Yang pertama misalnya lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Demi amar ma'ruf nahi munkar, supaya amar ma'ruf nahi munkar itu bisa sukses, bisa berjalan. Atau yang kedua, watan fidil haq, untuk menegakkan kebenaran. Terus yang ketiga, wa izazidin, ya, wa izazidin, untuk memuliakan agama.
la li nafsihi wa hawahu. Bukan untuk kemuliaan diri dan hawa nafsunya. Faizuzu zalika. Maka keinginan gitu ya, ambisi kayak tadi itu boleh gitu. Keinginan atau ambisi kayak tadi itu boleh. Tapi dengan catatan gitu ya. Faizuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Memang diperbolehkan tapi sebatas ya, sebatas pada kadar atau sebatas terlaksananya, sebatas bisa ditunaikannya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu aja. Jadi kalau misalkan sudah sampai amar ma'ruf nahi munkarnya sudah sukses gitu ya. Nah, maka jabatan harta dan itu juga tidak boleh lagi kita cari gitu. Jadi sebatas bisa mensukseskan. Jadi jabatan harta ini hanya sebagai wasilah. Itu intinya. Jadi bukan tujuan. Gitu. Wasilah apa? Supaya bisa amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, ya, memuliakan agama, gitu. Itu catatannya. Jadi silakan mau sekaya apapun, seberkuasa apapun kita jadi orang, tapi catatannya kalau demi diri sendiri, demi hawa nafsu, demi kepentingan pribadi, nah itu nggak boleh. Tapi kalau demi kepentingan agama, demi amar ma'ruf nahi munkar, demi kebenaran, kemuliaan agama, nah itu boleh. Tetapi bolehnya itu sebatas yang tadi itu menjadi wasilah. Sebatas menjadi wasilah untuk tercapainya tujuan mulia tadi. Kalau tujuan yang mulia sudah tercapai, maka nah yang tadi itu tidak boleh kita cari lagi. Gitu ya. Jangan jadi keterusan gitu. Selanjutnya poin bagi litolibil ilmi an yatafakkara fi dzalika. Fa innama yata'allamul ilma bi juhdin kasirin fala yasrifuhu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati. Di sini disebutkan juga wain bagi li talibil ilmi. Bagi seorang penuntut ilmu juga mestinya an yatafakkara fi dzalika. Untuk memperhatikan ya, untuk memperhatikan hal tersebut. Untuk memperhatikan maksudnya belajar ya, memperhatikan ta'allumnya itu maksudnya, hal ta'allumnya. Jadi seorang penuntut ilmu mesti senantiasa memperhatikan niatan belajarnya itu. Nah, terus di sini disampaikan juga fa'inahu karena ya ta'alamul ilma bijuhdin kasirin. Karena sungguhnya seorang pencari ilmu ya, karena sungguhnya seorang pencari ilmu itu dia itu kan belajar pasti mendapatkan kesulitan atau pasti dia itu harus bersungguh-sungguh. Jadi seorang penuntut ilmu itu memang harus memikirkan apa yang tadi dijelaskan sebelumnya di atas. Karena itu seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Atau seorang pelajar itu mau tidak mau kan ketika belajar itu pasti akan mendapatkan kesulitan gitu ya. Dan lain sebagainya. Fala yasrifhu ila dunya. Fala yasrifuhu ila dunya. Fala yasrifuhu ila dunya dan jangan sampai seorang pencari ilmu itu di tengah perjalanan menuntut ilmunya, dia teralihkan kepada hal yang bersifat keduniawiaan. Teralihkan kepada hal-hal dunia. Al-hakirah, dunia yang rendah, ya. Al-qalilah, yang sedikit. Al-faniyah, yang fana atau yang akan sirna.
Karena seorang pencari ilmu itu dia harus tadi memperhatikan amalnya. Jadi jangan sampai gara-gara, makanya seorang pencari ilmu itu harus memperhatikan niat tuh gitu. Dia itu mencari ilmu kan banyak kesulitan. Dia itu kan mencari ilmu tuh harus sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai tenaga kita dalam mencari ilmu yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah serius gitu ya. Gitu ya. Menjelang sakaratul maut, kita lama-lama belajar, malah di tengah perjalanan teralihkan oleh tujuan-tujuan dunia yang rendah, hina, sedikit, dan juga bakal sirna. Kita sudah halqoh, sudah dirosa, kan serius kan? Itu kan harus beli kitabnya, meluangkan waktunya. Kalau ada transport, berarti kan kita butuh transport untuk ta'lim itu kan nggak, yang namanya ta'allum itu belajar itu kan nggak ada yang mudah ya, pasti ada upaya gitu. Nah jangan sampai ya, kalau misalnya saya misalnya pernah belajar keluar kota selama beberapa tahun, nah itu kan jangan sampai energi yang kita keluarkan untuk belajar itu nanti itu malah arahnya itu bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, yasrifuhu ila dunya al-akhirah al-qalila al-fanaiyah. Ya, jangan sampai teralihkan kepada dunia yang rendah, hina, sedikit, dan juga sirna tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik. Kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, ittaqud dunya. Di sini disampaikan ittaqud dunya. Ittaqud dunya. Fawalladzin nafsi Muhammad biyadih innaha lashara min harut wa marut. Waspadalah atau jaga dirilah kalian dari dunia. Kenapa? Karena dunia ini demi yang jiwaku berada di tangannya, alias Nabi ini bersumpah maksudnya. Jadi sumpah gitu ya. Jadi Nabi bersabda, jagalah diri kalian dari dunia. Ya, alias setelah itu beliau bersumpah demi Allah, nah gitu ya. Karena demi Allah, sungguh yang namanya dunia itu lebih dahsyat sihirnya daripada Harut dan Marut. Jadi dunia itu di sini ditasbihkan dengan sihir ya. Diibaratkan dengan sihir. Betul juga ya. Betul juga, sihir luar biasa. Menggoda dunia itu. Kalau seandainya kita tidak berjamaah ya, seandainya kita tidak istilahnya itu tholabul ilmi dengan serius, mungkin kita bisa terbawa suasana ya. Nauzubillah min dzalik. Tahu sendiri kan sekarang itu sarana hiburan di mana-mana ya. Nauzubillah. Syi'run. Nah, di sini ada syair, ada syair juga. Hiya dunya. Hiya dunya aqallu minal qalil. Wa ashikuha adullu minadh dhalil. Tusimu bisihriha kauman wa tu'mi. Fahum mutahayyiruna bila dalilin. Ini ada dua bait di sini. Ini ada sebuah gubahan syair. Menarik sekali gubahan syairnya. Hiya dunya aqallu minal qalil. Dia, dunia itu aqallu minal qalil. Dunia itu sangat sedikit sekali. Ya. Aqallu minal qalil. Super sangat sedikit sekali. Wa ashikuha adullu minadalil. Yang mencintai dunia
itu lebih hina daripada perkara yang rendah. Jadi lebih hina dari semua yang hina. Jadi dunia itu sangat kecil sekali, dan orang yang mencintai dunia itu sebetulnya sangat hina sekali. Lalu dilanjutkan di sini, tusimu bisirha kauman wa tu'mi. Jadi dengan sihir dunia, orang itu jadi tuli dan buta. Jadi dengan sihir dunia, orang itu jadi tuli dan buta. Tuli gitu ya, tidak mau mendengar nasihat. Buta, tidak mau membaca ilmu yang ada. Jadi buta gitu. Fahum mutahayyiruna bila dalilin. Si orang-orang yang cinta dunia ini, yang dibuat buta dan tuli oleh dunia sehingga tidak bisa melihat kebenaran, hakikatnya fahum, mereka ini mutahayyirun, orang-orang yang bingung. Orang-orang yang bingung bila dalilin, tanpa petunjuk. Orang yang bingung tanpa petunjuk. Bahasa sekarang, jadi orang-orang yang dungu gitu, bahasa sekarang kan gitu ya. Orang-orang yang dungu tanpa petunjuk. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya di sini disebutkan lagi, wayan bagi li ahlil ilmi an la yudhilla nafsahu bitoma'i fi ghairi matmain. Jadi wayan bagi li ahlil ilmi, seseorang yang pemilik ilmu, seorang yang sudah memiliki ilmu, ini semestinya an la yudhilla nafsahu, tidak boleh menghinakan dirinya, tidak boleh merendahkan dirinya, bitoma'i fi ghairil matma. Jadi tidak boleh merendahkan dirinya dalam perkara yang memang tidak semestinya. Jadi orang berilmu, orang yang punya ilmu, jadi jangan membuat dirinya menjadi hina, karena dia itu tamak terhadap sesuatu yang bukan harusnya dikejar, yaitu dunia tadi itu ya. Dan juga disebutkan wayah tarizu amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi. Dan juga menjaga diri dari perkara yang bisa membuat rendah ilmu dan pemilik ilmu tersebut. Jadi harus menjaga diri ya dari perkara yang bisa merendahkan ilmu dan pemiliknya. Banyak ya yang bisa merendahkan ilmu dan pemiliknya itu banyak gitu ya. Salah satunya ya tadi itu, istilahnya di dalam syair yang awal ya, ada ya yang disebutkan sebagai fasadun kabirun itu ya, yaitu alim mutahatikun, seorang alim yang pendapatnya itu atau ilmunya itu kontradiksi dengan ucapan dan sikapnya. Itu kan merendahkan diri sendiri. Dia bilang bahwa aku cinta Islam, tapi ternyata ketika diajak untuk menjalankan syariat tidak mau. Nah, itu kan nggak boleh kayak begitu. Jadi seorang yang dikatakan ahli tafsir, tetapi tidak mau menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran, nah ini kan juga jadi pertanyaan kan, aneh gitu. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh menghinakan diri sendiri karena ketamakannya terhadap dunia. Karena kalau udah tamak terhadap dunia itu jadi hina nantinya itu. Ya kan? Jadi hina gitu. Demi dunia bisa jadi dia itu bakal merubah fatwa. Itu kan hina gitu, merubah fatwa itu. Harusnya fatwanya A sesuai syariah tuh seperti itu. Nah, ini demi dunia jadi fatwanya fatwa pesanan. Alhamdulillah min dzalik.
Wa yakunu mutawadian. Wa yakunu mutawadian wa tawadu'u baina takaburi wa madallati wal iffatu kadzalika. Seorang penuntut ilmu, jadilah orang yang tawadu. Jadilah orang yang selalu rendah hati. Dan dijelaskan di sini wa tawadu, yang namanya tawadu itu adalah baina takaburi wa madallati wal iffati. Jadi yang namanya tawadu ini adalah sebuah sifat yang berada di antara sombong dan juga di antara menghinakan diri. Wal iffah kadzalik, dan juga seorang penuntut ilmu itu harus menjaga diri. Menjaga diri dari perkara yang haram. Ya, menjaga diri dari perkara yang takabur dan menghinakan diri itu. Jadi seorang penuntut ilmu harus mutawadian, tawadu. Nah, tawadu di sini artinya adalah dia itu tidak takabur dan juga tidak merendahkan diri, gitu maksudnya. Tidak takabur dan juga tidak merendahkan diri. Termasuk juga seorang penuntut ilmu itu harus menjaga dirinya supaya tidak takabur dan tidak menghinakan diri. Disampaikan di sini wa yurafu dzalika fi kitabil akhlaq. Wa yurafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal tersebut bisa diketahui lebih jelas. Hal tersebut bisa kita pelajari di kitab Al-Akhlaq, gitu ya. Kitab Al-Akhlaq ini sebelumnya sudah dijelasin ya. Siapa penulis kitab Al-Akhlaq ini? Di sini juga selanjutnya ada gubahan lagi syair. Ansyada Syekhul Imamu Al-Ajalu Al-Ustadu Ruknul Islami Al-Ma'ruf Bil Adib Al-Mukhtar Syi'ron li nafsihi. Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad yang menjadi pilar agama Islam. Ini beliau dikenal sebagai Adibul Mukhtar. Ya, beliau menyampaikan syair, ya, menyampaikan sebuah syair. Inna tawadu'a min hisalit muttaqi. Sungguhnya tawadu itu adalah hasil dari aktivitas takwa. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi. Jadi yang namanya tawadu itu adalah perkara yang dihasilkan oleh orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan tawadu, ya, dengan tawadu orang yang bertakwa akan meraih derajat tinggi, akan naik derajatnya. Jadi dengan tawadu orang yang bertakwa akan naik derajatnya. Wa minal ajaib, wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun, termasuk ganjil sekali atau aneh bin ajaib gitu ya, adalah keanehan orang-orang bodoh gitu. Jadi wa minal ajaib ajbu man huwa jahil. Termasuk hal yang aneh adalah keanehannya orang-orang bodoh. Fi hali ahwa sa'idu awis saki. Yang dia aneh akan kondisi dirinya, apakah beruntung atau celaka. Jadi termasuk perkara yang aneh, kalau kita lihat orang-orang bodoh itu bingung dirinya ini bahagia atau celaka. Padahal kan sudah jelas ya, orang bodoh itu pasti celaka kan. Nah, lebih anehnya lagi bin ajaib adalah keanehan dari orang bodoh yang dia tidak tahu dirinya itu adalah gitu ya, maksudnya gitu maksudnya. Jadi syair yang kedua ini maksudnya sesuatu yang aneh sekali kalau orang bodoh itu tidak tahu dirinya itu
bahagia atau celaka. Padahal kan udah jelas orang bodoh itu seperti apa. Am kaifa yuhtamu umruhu auruhuhu. Bagaimana umur atau rohnya nanti berakhir. Ya. Bagaimana umur atau rohnya ini atau nyawanya berakhir. Yauman nawa mutasafilun au murtaki. Pada hari kematiannya dia ini merugi atau beruntung. Jadi orang bodoh juga sama nanti itu. Nanti ujungnya gimana gitu ya. Ujung kehidupannya itu. Kan tadi disebutkan aneh bin ajaib ya. Orang bodoh tidak tahu kondisinya apakah dia bahagia atau celaka. Termasuk juga namanya orang bodoh dia tidak akan tahu ujung umurnya. Di ujung hayatnya itu seperti apa. Karena saking bodohnya nggak tahu. Nah itu orang bodoh itu seperti itu. Dia tidak tahu di ujung akhir hidupnya itu pada saat kematiannya musafilun au murtaki. Dia ini nanti bakal masuk ke derajat yang rendah atau termasuk orang yang akan beruntung. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Kesombongan, nah ini memang hanya sifat Rob kita. Hanya layak dimiliki oleh Tuhan kita, kesombongan itu. Tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Maksusotun, gitu ya, maksusotun fatajannabha wattaqi. Fatajannabha wattaqi. Jadi kesombongan itu hanya khusus sifat bagi Tuhan kita. Maka jauhilah, ya, maka jauhilah dan waspadalah terhadap sifat sombong tersebut. Nah ini dalam syair ini dijelaskan dua hal, tawadu dan kesombongan. Jadi sangat berbahaya sekali tawadu dan yang dianjurkan tawadu, ya, dan yang dilarang adalah kesombongan. Selanjutnya, qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih li ashabihi. Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya. Beliau ini menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, azimu ama imakum. Beliau menyampaikan azimu ama imakum wawasi'u akmamakum. Muliakanlah surban kalian, ya, muliakan, agungkan atau baguskan surban kalian. Ini kalau kita kopiah. Jadi Imam Hanifah itu menyarankan kita untuk memuliakan diri kita gitu ya. Makanya dengan cara pakai pakai tutup kepala gitu. Itu cara memuliakan tuh gitu dalam Islam tuh. Ini wabil khusus Imam Abu Hanifah menyarankan surban gitu. Kayak Kang Ilas pakai surban. Ini sesuai konteksnya dulu ya, surban ya, sesuai konteksnya dulu. Memang Iwan Billah kita harus menyadari bahwa pada masa kejayaan Islam surban itu biasa ya, dipakai oleh seluruh rakyat, baik ulama maupun non ulama semuanya biasa pakai surban itu. Cuman karena budaya dari barat datang ketika itu kan ke Utsmani. Nah budaya surban ini hilang gitu ya dengan sendirinya. Yang tersisa yang menggunakan surban itu adalah orang-orang yang berilmu tersisanya itu. Karena mereka punya pengetahuan bahwa pakaian-pakaian yang religius seperti itu memang dianjurkan, sunnah gitu kan. Nah sehingga
Orang-orang berilmu tetap memakainya, sedangkan orang yang bodoh terbawa oleh situasi, kondisi, pengaruh dari barat. Makanya wajar kalau misalkan Abu Hanifah menyampaikan kepada para sahabatnya, azimu amaimakum. Ya, agungkan atau besarkan atau baguskanlah surban kalian. Wasi'u akmamakum. Dan longgarkan lengan baju kalian. Wa inna maqala dzalika li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Nah, perkataan ini sungguhnya beliau sampaikan supaya gitu ya, disampaikan supaya ilmu dan juga pemilik ilmu tidak direndahkan, tidak disepelekan gitu ya. Jadi itu maksud dari pernyataan Abu Hanifah rahmatullah alaih tadi itu. Jadi mengapa kita harus pakai baju ketika taklim itu yang rapi, baju katakanlah pakaian santri, kalau punya sorban pakai sorban, kalau punya imamah ya pakai imamah juga boleh, kopiah kalau kita juga boleh gitu ya. Itu supaya apa? Supaya penghormatan kepada ilmu. Supaya kita dianggap orang-orang yang menghormati ilmu. Nah, di sini kehati-hatian dari Imam Abu Hanifah itu seperti itu. Jadi beliau menyarankan kepada para sahabatnya, azimu amaimakum, wasi'u akmamakum. Jadi besarkan atau muliakan surban kalian dan longgarkan lengan baju kalian. Jadi supaya sahabat-sahabat Abu Hanifah yang ulama ini gitu ya, beliau termasuk orang yang menghargai ilmu. Jadi supaya ilmu itu tidak direndahkan. Karena kadang-kadang kan orang ketika melihat orang tidak misalkan mengajarkan ilmu kok tidak pakai kopiah, kan kesannya gimana gitu. Padahal kan nggak masalah sebetulnya. Tapi ini untuk menjaga, untuk kehati-hatian supaya ilmu dan pemilik ilmu tidak direndahkan, maka kita harus mengikuti saran dari Abu Hanifah tadi. Pakai kopiah, ya kan, pakai baju koko yang baik, gitu, yang rapi, gitu. Dan kalau kita bermajelis, nah disunahkan pakai wangi-wangian, gitu ya. Makanya kan kadang-kadang kalau ada yang bawa wangian-wangian itu boleh kita minta ke yang lain pakai kan gitu, tidak masalah. Begitu saran dari Abu Hanifah. Wayan bagi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf ibni Khalid as-samti inda ruju ila ahli yajidu min yablutubuhu man yatlubuhu gitu ya. Afan, saya ulangi lagi. Wayan bagi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahmatullah alaih li Yusuf ibn Khalid as-samti inda ruju ila ahli yajiduhu man yatlubul ilma. Jadi seorang pelajar atau seorang pencari ilmu, nah ini disarankan untuk mencari kitab al-wasiyah, kitab al-wasiyah gitu ya. Kitab al-wasiyah yang ditulis oleh Abu Hanifah. Ini kitab yang cukup langka juga sebetulnya. Ini masih manuskrip kayaknya ya, kitab al-wasiyah. Kitab wasiyah yang ini sebetulnya adalah diperuntukkan bagi Imam Yusuf bin Khalid As-Sindi ketika beliau pulang untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya, dan buku ini bisa dicari oleh orang yang mencari ilmu.
Karena di sana nanti ada pesan-pesan yang penting untuk para pencari ilmu. Untuk masa sekarang itu taklim bagus banyak ya sebetulnya. Ada juga kitab yang bagus mengenai adab itu kita mungkin bisa baca ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, atau juga Tadhkiratus Sami, itu juga bisa kita baca kitab-kitab seperti itu. Atau ada Budunya Wadin ya, karya Imam Al-Mawardi, atau yang terbaru seperti kitab Min Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah. Nah, itu bagus juga, sangat bagus sekali itu. Min Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah. Wa kana ustaduna Syekh Imam Burhanul A'immah Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-azizu amaroni bi kitabatihi inda ruju ila baladi wa katabtuhu wala buddha lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Waqad kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi inda ruju ila baladi wa katabtuhu wala buddha lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Wabillahi taufiq. Guru kita Syekh Al-Imam Ali ibnu Abi Bakar, semoga Allah mensucikan rohnya. Nah, beliau ini memerintahkanku untuk menulis kitab Al-Wasiyah tersebut ketika hendak kembali pulang ke daerahku. Dan Imam Abu Hanifah pun ini melakukan mengarang kitab tersebut. Nah, idealnya di sini wala buddha lil mudaris, idealnya bagi seorang guru wal mufti, juga seorang mufti, untuk fil muamalat, dalam konteks muamalah atau interaksi sosial dengan fil muamalin nas minhu, interaksi sosial dengan manusia, dengan masyarakat. Itu buku yang tadi kitab Al-Wasiyah itu bisa jadi panduan, kata beliau itu. Nah, ini adalah terakhirnya itu adalah mengenai rekomendasi kitab ya. Mengenai rekomendasi kitab bagi para pencari ilmu. Ini tentu dalam konteks mazhab Abu Hanifah ya. Kalau dalam konteks mazhab yang lain juga sama, masih banyak juga. Insya Allah kalau untuk kitab-kitab adab, kitab-kitab muamalatin nas, itu maksudnya tadi ya, muamalah bersama manusia atau interaksi sosial dengan masyarakat berkaitan dengan adab, akhlak. Insya Allah bagi peradaban Islam itu dia sangat banyak sekali rujukan, banyak sekali referensi yang bisa digunakan, insya Allah, dan tidak akan pernah kehabisan referensi yang seperti itu. Banyak sekali ya. Kalau dalam kajian hadis mungkin seperti Adabul Mufrad ya bisa, atau yang populer seperti Riyadhus Shalihin juga bisa dipakai itu untuk, atau yang paling singkat seperti Arbaun Nawawi gitu ya. Insya Allah banyak referensi, dan ini menunjukkan keistimewaan peradaban Islam ya. Masalah kitab adab mah peradaban Islam itu luar biasa. Insya Allah tidak ada yang bisa menandingi. Baik, itu penjelasan fasal mengenai niati fi hali ta'allum, niat dalam mencari ilmu. Yang tadi kita bicara soal hadis mengenai niat, dan juga waspada dalam amal, karena kadang-kadang ada amal yang seolah religius tapi malah isinya amal dunia belaka. Begitu juga sebaliknya ya. Jangan merendahkan amal. Ketika amal itu kita lakukan dengan niat yang baik, itu insya Allah jadi amal akhirat. Jadi niat yang benar dalam belajar itu sangat penting sekali. Tidak boleh niatan untuk yang lain, gitu ya. Tidak boleh untuk niatan yang lain, kecuali kalau kita ingin
niatan yang lain seperti tadi kita ingin harta jabatan demi amar ma'ruf nahi mungkar boleh, tapi sebatas itu saja, sebatas amar ma'ruf nahi mungkar selesai, maka niatan yang tadi tidak boleh jadi tujuan. Di dalam syair juga disebutkan tadi itu ada syair menarik mengenai orang alim yang dia itu tertuduh atau orang alim yang dia kontradiksi antara ilmu dengan perbuatan. Nah, ini harus dijauhi. Termasuk kita tadi belajar mengenai tawadu dan juga sombong, gitu ya. Termasuk juga tadi ada anjuran dari Imam Abu Hanifah bagi seorang pencari ilmu. Anjuran agar kita memakai baju atau pakaian yang itu menunjukkan kebesaran ilmu. Jadi kita menggunakan pakaian yang baik ketika belajar itu bukan buat apa-apa, tapi demi apa? Demi menghormati, menghargai ilmu. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.